Dari semuanya, tanda inilah yang paling berbahaya. Halo everyone, welcome back to my channel Queen Vindra, yang selalu hadir untuk memberikan kalian motivasi tentang kehidupan, tips dan trik yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, agar aku lebih semangat untuk membuat konten yang lebih bermanfaat untuk kalian semua. Di sini saya akan membahas tentang 10 ciri-ciri orang yang benci sama kita. Sahabat sejati akan bahagia jika kita bahagia. Sayangnya tidak semua orang senang dengan kesuksesan kamu, termasuk teman kamu sendiri. Mereka cemburu saat melihat kamu bahagia. Bahkan seperti dilansir Psikolog Today, wajar jika seseorang merasa cemburu karena merasa dirinya lebih rendah. Tapi seringkali mereka menyangkal kalau dirinya cemburu. Tapi yang tidak adil adalah ketika terlalu banyak orang itu benci dengan diri kita. Caranya agar kamu bisa tahu kalau mereka iri sama kamu adalah kalau mereka bereaksi negatif terhadap kabar baik yang kamu ceritakan. Contohnya nih, saat mereka memberikan selamat kepada kamu ketika kamu lagi berhasil. Tapi cara mereka memberikan selamat sama kamu terlihat sangat tidak tulus. Dan 10 ciri-ciri orang yang benci sama kamu diantaranya, nomor 1, tidak mau tersaingi. Ciri lain ketika teman iri sama kamu adalah mereka nggak mau dibandingin sama kamu dalam hal apa saja. Dan mereka melihat kamu sebagai saingannya dan bukan teman. Mereka akan bekerja lebih keras untuk membuktikan kalau mereka itu lebih unggul dari kamu dan bakalan senang kalau kamu gagal atau jatuh di bawah level mereka. Selain gak suka lihat kamu bahagia, mereka juga gak bakal senang melihat kamu selangkah lebih maju dari mereka. Mereka akan selalu merasa kompetitif dengan pencapaian kamu. Bahkan sekalipun tidak ada persaingan antara kamu dan dia. Tidak peduli seberapa hebat rekor kamu dan seberapa keras kamu mencoba untuk membuktikan diri kamu. Mereka nggak bakal percaya dan mereka bakal menyangkal fakta tentang kamu yang jauh lebih baik dari mereka. Mereka bahkan berusaha untuk mematahkan motivasi kamu dengan harus menjalankan rencana yang kamu miliki agar kamu tidak bisa lebih sukses dari mereka. Ya, berbahaya juga ya punya teman seperti itu, ya kan Sobat Queen? Yang kedua, tidak menyukaimu tanpa alasan. Pernah nggak sih kamu menemukan teman padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, dan tiba-tiba membencimu tanpa alasan? Kalau pernah, mungkin mereka tidak sepenuhnya membenci kamu, tetapi hanya iri pada dirimu. Mereka iri bahwa kamu lebih pintar, lebih menarik, atau lebih sukses dari mereka. Jangan pernah salahkan dirimu ya guys, karena dibenci oleh teman. Padahal, kamu tidak menyakiti mereka ya Sobat Queen. Kebencian seringkali merupakan tanda kelemahan, kecemburuan, dan ketakutan. Mereka membenci karena kamu melakukan apa yang mereka tidak bisa, tidak mau dilakukan, atau terlalu takut untuk mencoba. Yang ketiga, membuatmu buruk di depan orang lain. Meskipun mungkin terlihat baik di depan kamu, berhati-hatilah kalau dia membicarakan kamu di belakang lo guys. Teman yang iri akan menceritakan hal buruk sama orang lain tentang kamu, supaya kamu terlihat buruk di depan mata orang. Teman seperti ini juga dengan senang hati menceritakan ke orang lain tentang aib kamu, agar orang lain tidak menyukai kamu. Yang keempat, ingin tahu berkedok simpati. Teman yang iri mungkin berpura-pura bersimpati sama kamu, tetapi di balik layar, mereka sebenarnya ingin mengetahui tentang masalah kamu. Mereka mencoba menggali rahasia dan bahkan kelemahan kamu, untuk membuktikan kalau kamu itu tidak sebaik teman yang iri itu. Mereka cuma ingin tahu tentang hidup kamu, supaya bisa bergosip tentang kamu. Duh, serem banget ya punya teman yang diam-diam iri dan berusaha menjatuhkan kita. Untuk ini kamu perlu berhati-hati untuk menemukan teman seperti itu ya Sobat Queen. Yang kelima,
tidak senang melihat kita bahagia. Teman yang baik selalu menginginkan kamu yang terbaik. Saat kita sedih, mereka pasti mencoba untuk menghibur dan membuat kita bahagia lagi. Dan mereka yang tidak menyukai kita akan melakukan sebaliknya. Yang keenam, tidak berhenti untuk menjelekkan kita. Sebaik apapun perilaku dan kepribadian kamu, orang yang tidak menyukai kamu akan selalu melihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Tidak jarang orang yang membenci kamu mencoba menjelekkan kamu di depan orang. Mereka mencoba untuk menabur kebencian di hati orang lain. Semakin banyak orang yang terpengaruh, semakin baik baginya. Yang ketujuh, ingin menjatuhkan diri kita. Dari semuanya, tanda inilah yang paling berbahaya. Orang yang tidak menyukaimu akan selalu berusaha menjegal bahkan menjatuhkanmu dengan berbagai cara. Kalau memungkinkan, mereka akan membuat seluruh dunia akan menentangmu. Kamu harus berhati-hati kepada orang-orang seperti itu, karena mungkin mereka tidak akan berhenti sampai mereka melihat kamu jatuh. Yang kedelapan, selalu memberikan komentar tanpa solusi. Setiap orang mengatakan bahwa setiap teman yang kita miliki akan ada yang suka berkomentar mengenai hal-hal yang tentang diri kita, entah itu pakaian atau barang yang kita punya. Tetapi jika orang itu aslinya membenci kamu, dia akan terus berkomentar hal yang negatif, yang intinya membuat diri kita tidak percaya diri. Dan kamu merasa menyesal saat memiliki barang itu, sehingga kamu meminta pendapat kepadanya, dia pun akan mengalihkan topik pembicaraan. Yang kesembilan, selalu follow akun media sosial yang kamu miliki. Seringkali kita merasa dikepoin oleh seseorang, sampai ingin tahu akun media sosial kamu. Awalnya dia akan meminta secara langsung kepada kamu. Tapi setelah kita men-follow akunnya, selang beberapa hari sudah tidak menjadi followersmu. Selain itu, komentar yang kamu berikan selalu diabaikan. Kadang orang itu berkata, jangan di-tag aku ya nanti, aku nggak mau nanti spam-spam komentar. Komentar ini akan menjadikan kamu sedih sesaat. Tetapi ketahuilah, dia malu dengan orang-orang yang menjadi followersnya ketika mereka tahu kamu dekat dengannya. Yang ke-10, menjaga jarak. Saat dia mundur selangkah, saat berbicara atau mengobrol dengan kamu, itu mungkin menandakan bahwa dia mau menjaga jarak secara fisik atau emosional dari kamu. Dalam kasus ini, menjaga jarak mungkin berarti dia merasa tidak nyaman. Mungkin Sobat Queen bisa merasakan ketika seseorang sengaja menghindari kita. Bahkan jarak fisik merupakan indikasi, dan jujur saja, kita juga pasti menghindari orang yang tidak kita sukai, bukan? Sekarang gimana nih mood kalian? Udah lebih baik? Udah terarah? Udah bisa dipahami? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, silakan tanya saja di kolom komentar. Saya akan menjawab dengan senang hati untuk kalian. Thank you karena sudah menonton channel aku sampai habis ya guys. Semoga apa yang aku sampaikan lebih gampang dipahami dan bisa diterapkan untuk kehidupan yang lebih baik. See you next time. I told you